Sebelum memulai pemeliharaan ayam Grand Parent Stock atau GPS, kita harus memperhatikan beberapa hal penting. Salah satunya dengan mempersiapkan dan menyiapkan peralatan kandang sebelum DOC masuk ke dalam kandang. Peralatan yang pertama yang dibutuhkan yaitu ventilasi. Ventilasi yang biasa digunakan yaitu exhaust fan. Ventilasi ini merupakan jalan keluar masuknya udara sehingga udara segar dari luar dapat masuk untuk menggantikan udara kotor di dalam kandang. Kapasitas yang dimiliki yaitu 21.000 meter kubik per jam untuk ukuran 36 inch. Cooling pad. Cooling pad berfungsi menjadi pendingin udara yang menurunkan suhu dan menciptakan lingkungan kandang yang nyaman bagi ayam dengan prinsip pendinginan evaporatif. Salah satu jenisnya yaitu Black Quanting Cooling Pad yang memiliki keunggulan seperti tingginya daya serap, tahan air yang tinggi, anti jamur, dan masa pakai yang lama. Peralatan pemberian pakan. Pertama ada main hopper, di mana berfungsi sebagai tempat penampungan pakan sementara sebelum nantinya didistribusikan ke tempat pakan otomatis. Tempat pakan yang digunakan yaitu pen feeding dengan kapasitas 15-20 kg per unit dan satu unitnya bisa untuk ayam berkisar antara 50-70 ekor. Peralatan air minum. Peralatan air minum yang digunakan yaitu nipple drinker system, di mana sistem ini merupakan penyediaan air minum otomatis yang menggunakan nipple atau puting yang mengaktifkan aliran air saat dipatuk atau ditekan oleh paruh unggas. Dengan kapasitasnya, satu nipple bisa digunakan untuk 8-10 ekor ayam. Peralatan brooding atau sistem pemanas. Alat pemanas di dalam kandang untuk menghangatkan anak ayam atau DOC selama periode awal kehidupannya. Peralatan pencahayaan. Peralatan pencahayaan yang biasanya digunakan yaitu LED dengan watt yang digunakan yaitu 5 watt dengan ketinggian sekitar 40 cm dari lantai kandang. Sistem tirai. Sistem tirai atau penutup kandang berfungsi untuk mengatur sirkulasi udara, mengontrol suhu dan kelembapan, serta melindungi ayam dari gangguan luar. Persiapan kandang. Persiapkan kandang yang dilakukan pertama kali yaitu proses pembersihan kandang yang dimulai dengan pengeluaran sekam. Pengeluaran sekam dilakukan peternak untuk dijual kembali sebagai bahan limbah, sehingga dapat dimanfaatkan untuk media kultur tanaman ataupun bahan lainnya yang lebih bermanfaat. Sekam dikumpulkan dan dikemas di dalam karung dengan tujuan membersihkan kandang dari sisa kotoran, memudahkan proses saat pengangkutan, dan mencegah kontaminasi bakteri. Selanjutnya dilakukan proses sanitasi dan sterilisasi. Sanitasi merupakan aktivitas yang dilakukan dengan tujuan membersihkan dan mensuci hamakan suatu barang atau tempat. Sanitasi bisa dilakukan dengan membersihkan kandang, peralatan sarana produksi peternakan, peralatan kandang, menjaga kebersihan, dan membatasi lalu lintas pihak yang tidak berkepentingan di dalam area kandang. Sanitasi dilakukan dengan membersihkan seluruh area kandang dengan bantuan air bertekanan dan cairan disinfektan. Pencucian kandang dimulai dari bagian plafon kandang, kemudian ke bagian dinding dan sudut-sudut kandang, lalu ke bagian lantai dan celah-celah kandang. Desinfektan digunakan untuk membunuh atau menghambat pertumbuhan mikroorganisme patogen seperti bakteri, virus, dan jamur yang dapat menyebabkan penyakit pada ayam. Selanjutnya, proses pencucian terpal. Pencucian terpal bertujuan untuk mencegah dan memutus mata rantai penyakit dengan menghilangkan kuman, bakteri, dan patogen penyebab penyakit yang bersarang di alas terpal. Lalu dilanjutkan dengan pencucian peralatan. Peralatan berupa tempat pakan dan tempat minum ayam direndam dan dicuci menggunakan cairan deterjen dan cairan desinfektan. Pencucian dilakukan dengan tujuan agar bersih dari bakteri-bakteri yang menempel pada tempat pakan. Lalu, peralatan pakan dan tempat minum dijemur sampai kering dan disimpan di dalam gudang alat untuk digunakan kembali pada periode pemeliharaan ayam selanjutnya. Selanjutnya, dipasang kembali alas terpal dan kemudian dilakukan penaburan sekam yang bertujuan untuk memberikan alas yang nyaman untuk DOC, menyerap kelembapan serta memudahkan dalam pembersihan kotoran. Penaburan sekam ini harus tebal dan ketebalannya mencapai 5 cm. Lalu dilakukan lagi desinfektan kedua untuk sekam dan seluruh bagian kandang dengan tujuan untuk menghilangkan bakteri-bakteri atau serangga yang ikut atau terbawa oleh sekam yang sudah ditebar. Selanjutnya memasang kembali tirai kandang bertujuan untuk mengatur ventilasi kandang, mengontrol suhu, melindungi dari angin langsung, dan menciptakan kondisi yang optimal untuk DOC. Kemudian dilakukan pemasangan alas kertas dengan tujuan memudahkan monitoring pakan. Hal ini dapat membantu dalam mengamati apakah DOC sudah makan dengan baik atau belum, kemudian dapat melihat butiran pakan yang jatuh lebih mudah di alas kertas. Dengan begitu, persiapan kandang sudah selesai dan dapat digunakan untuk DOC periode selanjutnya.
Pemeliharaan DOC pada ayam pembibit grandparent stock. Ayam grandparent stock atau GPS adalah bibit unggul yang menghasilkan induk PS broiler. Sehingga manajemen awal pemeliharaan DOC GPS sangat krusial bagi mutu induk dan keturunannya. Pada masa brooding atau awal pemeliharaan DOC diperlukan sistem pemanas tambahan seperti brooder. Beberapa jenis brooder yang umum digunakan adalah gas brooder, infrared hover, atau sistem pemanas sentral. Sebelum kedatangan DOC, pemanas dihidupkan 1-3 jam lebih awal hingga suhu kandang sekitar 33-35 derajat Celcius agar suhu sesuai kebutuhan DOC saat awal penebaran. Selain itu, fasilitas kandang seperti ventilasi, peralatan pakan, minum, pencahayaan, dan liter harus bersih dan siap. Karena sanitasi menyeluruh dengan waktu istirahat kandang minimal 14 hari diperlukan untuk mencegah penyakit. Selama masa brooding DOC, iklim mikro kandang harus dikontrol agar tumbuh optimal. Suhu ideal untuk ayam broiler usia 0-14 hari berkisar 30-35 derajat Celcius. Kelembapan relatif sekitar 60-70% membantu menjaga kondisi kulit dan hidung DOC. Ventilasi diatur sedemikian rupa agar suplai oksigen cukup dan gas buangan CO2 dan NH3 cepat terbuang. Pencahayaan awal umumnya terang, 20-25 lux, dan berkelanjutan 24 jam selama minggu pertama untuk mendorong konsumsi pakan dan adaptasi DOC. Perubahan perilaku DOC menjadi indikator kesesuaian iklim. DOC terlalu dingin cenderung berkumpul di bawah brooder, sedangkan terlalu panas cenderung menjauh dari sumber panas. Kepadatan DOC dalam brooder perlu diatur agar setiap DOC mendapatkan ruang, pakan, dan udara yang cukup. Sebagai acuan, kepadatan DOC yang direkomendasikan misalnya 60 ekor per meter persegi pada hari 1-2 usia, berkurang menjadi 40 ekor per meter persegi pada hari 3-5, lalu sekitar 30 ekor per meter persegi pada hari 6-8. Dengan meningkatnya umur, kepadatan dikurangi karena DOC yang tumbuh memerlukan ruang lebih besar. Kepadatan yang tepat mencegah stres akibat panas berlebih dan kompetisi makan, sehingga mortalitas rendah dan pertumbuhan yang seragam. Kriteria seleksi DOC. Pemilihan DOC unggul diawali dengan inspeksi fisik dan respon DOC terhadap lingkungan. DOC berkualitas baik umumnya aktif, lincah, dan tidak tampak lesu. Memiliki tubuh gempal bulat dengan bulu kering, mengkilat, serta mata cerah tajam. Lubang kloaka kering bersih dan tidak berlendir. Tidak ada cacat fisik pada kaki, sayap, maupun paruh. Bobot DOC harus memenuhi standar. Misalnya, pada SNI mensyaratkan DOC pedaging minimal 37 gram per ekor. Bulu seragam dan kering, serta tingkat kematian DOC rendah, kurang lebih 2%. Adalah indikator tambahan kesehatan awal. Keseluruhan DOC sehat akan cepat menyebar merata di area brooder saat diletakkan, menunjukkan kesiapan menyerap pakan dan air. Pada fase starter yang berlangsung sejak DOC masuk hingga umur 14 hari, anak ayam belum mampu mengatur suhu tubuhnya sendiri. Karena itu, kandang harus dijaga pada suhu ideal 33 hingga 35 derajat Celcius dengan bantuan pemanas buatan. Air minum harus tersedia dengan suhu ideal 20 derajat sampai 26 derajat Celcius. Pada jam pertama diberi tambahan elektrolit atau vitamin C untuk mencegah dehidrasi. Pakan yang diberikan berbentuk fine crumble dengan kandungan energi dan protein seimbang sesuai standar, sehingga mudah dikonsumsi dan dicerna DOC. Kegiatan lain yang wajib dilakukan selama brooding adalah pemeriksaan crop feel untuk memastikan DOC sudah makan dan minum, penimbangan bobot badan harian, grading, sexing jika diperlukan, serta culling pada ayam yang sakit atau cacat. Memasuki fase grower yaitu umur 15 hingga 28 hari, fokus pemeliharaan beralih pada pencapaian pertambahan bobot badan. Liter sekam harus dijaga tetap kering dengan ketebalan 8-15 cm dan diganti setiap 5-7 hari agar tidak menimbulkan amonia berlebih. Penerangan dapat dilakukan dengan program full day selama 24 jam atau dikombinasikan dengan periode gelap agar ayam beristirahat. Peralatan kandang seperti feeder dan nipple drinker ditambah jumlah dan ukurannya sesuai pertumbuhan ayam.
Ventilasi kandang dijaga agar sirkulasi udara lancar dan kadar oksigennya lebih dari 19,6%, sementara kadar amonia dijaga di bawah 10 ppm. Pakan pada fase grower berbentuk crumble dengan kandungan protein 19-21%. Perubahan pakan dilakukan bertahap, misalnya dengan perbandingan 30:70, kemudian 50:50, hingga penuh berganti pakan grower sampai finisher. Air minum harus tersedia ad libitum dengan kualitas yang baik, karena konsumsi air meningkat seiring suhu kandang. Selain itu, keseragaman ayam perlu dipantau dengan menimbang bobot sampel populasi. Dengan pemeliharaan yang tepat, sejak fase starter hingga grower, broiler dapat tumbuh cepat, sehat, dan menghasilkan performa produksi yang maksimal. Ayam Grand Parent Stock adalah induk utama penghasil parent stock broiler. Pada fase layer di atas 18 minggu ke atas, manajemen pemeliharaan sangat menentukan kualitas telur tetas. Yang pertama, pakan. Ayam diberi pakan 150 gram per ekor per hari dengan nutrisi fokus pada kalsium dan fosfor tinggi, protein sekitar 15 hingga 16%, dan energi cukup. Tujuannya menjaga berat badan ideal tanpa kelebihan lemak, sekaligus mendukung produksi telur optimal. Kedua, air minum. Air bersih harus selalu tersedia atau yang disebut dengan ad libitum. Sistem nipple drinker sangat dianjurkan karena menjaga higienitas dan mencegah penyakit. Setiap kandang dipasang 3 jalur nipple drinker, yaitu sebanyak 352 puting per jalur, pada ketinggian yang sesuai dengan ayam, yaitu sekitar 46 cm membentuk sudut 45 derajat, sehingga setiap nipple drinker dapat diisi oleh 8-10 ekor ayam. Ketiga, sanitasi dan kesehatan. Kebersihan kandang dijaga melalui disinfeksi rutin, pembersihan kotoran, serta pembatasan akses. Program vaksinasi seperti Newcastle disease, gumboro, dan avian influenza dilakukan sesuai jadwal. Keempat, kandang. Kandang yang digunakan berupa sistem closed house memberi kontrol penuh pada suhu, kelembapan, dan cahaya. Suhu kandang berkisar 20 hingga 24 derajat Celcius. Dengan fasilitas otomatis ini, ayam lebih nyaman dan mudah dipelihara. Kelima, pencahayaan dan ventilasi. Pencahayaan ditingkatkan secara bertahap hingga 16 jam per hari untuk merangsang produksi telur. Ventilasi yang baik mencegah panas berlebih, menjaga kesehatan pernapasan ayam. Berikut tabel intensitas cahaya. Dan terakhir, penanganan telur tetas. Telur dikumpulkan, disortir, lalu disimpan pada suhu sejuk tidak lebih dari 1 minggu sebelum masuk mesin tetas. Hanya telur normal dengan cangkang tebal yang digunakan dan tidak retak. Telur yang abnormal, misalnya cangkang tipis, retak, terlalu berat, atau jumbo, disortir sebagai telur komersil biasa. Setelah seleksi, telur disimpan di ruangan bersuhu rendah sekitar 16 derajat Celcius dan kelembapan dikontrol maksimal 5-7 hari sebelum penetasan, agar menghasilkan parent stock berkualitas. Dengan pemberian pakan tepat, air bersih, sanitasi ketat, pencahayaan dan ventilasi terkontrol, serta penanganan telur yang benar, produksi telur tetas dari Grand Parent Stock dapat berjalan optimal. Tata laksana pemeliharaan pejantan. Terdapat beberapa hal penting dalam pemeliharaan pejantan, dan dalam kali ini saya akan membahas 5 poin penting pada tata laksana pemeliharaan pejantan. Yang pertama yaitu perkandangan. Nah, pada minggu awal pemeliharaan, kandang untuk pejantan dipisah dari betina. Tujuannya agar memudahkan dalam memilih calon induk yang berkualitas berdasar kelompok dari pejantan dan betina, serta agar pertumbuhan lebih optimal. Nah, pencampuran jantan dan betina dilakukan secara bertahap pada umur 21 hingga 24 minggu dengan perbandingan awal 1:20 hingga mencapai rasio kelamin yang ditargetkan. Saat transfer jantan dan betina ke kandang perkawinan, disarankan agar pejantan terlebih dahulu ditempatkan di kandang produksi. Hal ini bertujuan untuk memberikan waktu bagi pejantan agar lebih mengenal lingkungan kandang yang baru, khususnya letak pakan dan minum, sehingga tidak mengambil pakan jatah untuk betina. Selanjutnya yaitu intensitas cahaya.
Nah, intensitas cahaya ini merupakan salah satu faktor penting pada kandang, di mana berdasarkan literatur terdapat beberapa ketentuan seperti pada tabel berikut. Seperti yang kita lihat, terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi intensitas cahaya. Pertama dari segi umur, di mana pada umur 1 hingga 3 hari dibutuhkan intensitas cahaya sebesar 20-40 lux pada kandang closed house. Sedangkan ketika ternak berumur lebih dari 15 hari, intensitas cahaya yang diperlukan yaitu 5 hingga 10 lux. Tata laksana kedua yaitu manajemen reproduksi. Poin A, pemilihan pejantan. Ciri-ciri pejantan dewasa kelamin meliputi jengger dan pial yang berkembang sempurna serta berwarna merah cerah. Sebaliknya, pejantan imatur memiliki jengger kecil dan pucat. Parameter penilaian kualitas pejantan juga meliputi keseragaman bobot badan, bebas dari cacat fisik, memiliki sikap waspada dan aktif, kaki serta jari yang lurus dan kuat, bulu yang bagus, postur tubuh atas yang baik, otot yang sudah berkembang, serta kondisi tubuh optimal. Pejantan ideal juga memiliki kloaka yang besar, lembab, dan berwarna merah, vein yang basah, serta memiliki sikap yang selalu waspada, aktif bergaul, dan jengger merah cerah. Sedangkan untuk ciri pejantan yang harus dihindari adalah yang mengalami masalah kaki seperti bumblefoot atau jari melengkung, jengger pucat dan tidak berkembang, serta perilaku malas atau sering bersembunyi di kotak telur. Pada umur 8 minggu, jantan dengan kondisi tubuh di bawah standar, seperti jari yang bengkok, kelainan tulang, paru abnormal, atau warna yang menandakan sex sleep, harus dikaling segera. Sex ratio. Rasio jantan dan betina harus terus dipantau dan disesuaikan berdasarkan tingkat fertilitas dari hatchery. Perhitungan perlu mempertimbangkan proses culling terhadap pejantan dengan performa yang kurang baik atau buruk. Adapun pedoman untuk rasio jantan dan betina berdasarkan sari literatur adalah sebagai berikut. Pada tabel dapat dilihat bahwa untuk pejantan dengan umur 154 hingga 168 hari atau sama dengan 22 hingga 24 minggu, maka untuk 100 ekor betina dibutuhkan 9,5 hingga 10 pejantan. Tata laksana pemeliharaan ketiga yaitu pakan dan nutrisi. Nah, pakan dan metode pemberian untuk jantan dan betina berbeda setelah pencampuran. Mengacu pada perbedaan anatomi, jantan umumnya lebih tinggi dan memiliki kepala yang lebih besar, sehingga diperlukan tempat pakan dengan ukuran dan tinggi yang berbeda dari betina. Jadi, untuk tempat pakan dan tempat minum bagi pejantan disesuaikan agar lebih tinggi daripada tempat pakan dan tempat minum dari betina. Nah, untuk kebutuhan energi dan asam amino bagi pejantan umur 24 minggu lebih, itu lebih rendah dibandingkan dengan betina. Seperti pada tabel berikut berdasarkan hasil literatur, di mana protein kasar pada ransum yang dibutuhkan bagi pejantan itu lebih rendah dibandingkan dengan betina. Begitu pula dengan kandungan kalsium, serta lisin dan metionin. Poin keempat dari tata laksana yaitu sistem perkawinan. Pejantan akan dikaling jika tidak menunjukkan aktivitas kawin atau memiliki masalah pada bagian kaki. Sekitar 15-25% pejantan mungkin diganti selama periode produksi. Beberapa negara menerapkan istilah spiking, yaitu mengganti pejantan yang tidak aktif atau yang sudah tua dengan yang lebih muda dan agresif untuk mempertahankan produksi telur dan fertilitas yang tinggi. Namun, spiking ini berisiko membawa patogen dan meningkatkan stres akibat agresi pejantan. Lalu, dibuatlah metode intra-spiking, yaitu memindahkan pejantan lebih tua antar kandang dalam farm yang sama sebagai alternatif untuk meningkatkan aktivitas kawin dengan resiko biosecurity yang lebih rendah. Lalu, pejantan yang belum dewasa kelamin atau biasa disebut immature itu tidak boleh dicampur dengan betina yang sudah matang atau mature. Poin terakhir dari tata laksana pemeliharaan pejantan yaitu manajemen kesehatan. Nah, manajemen kesehatan ini meliputi biosecurity, sanitasi kandang, serta program-program vaksin maupun obat. Nah, program vaksin yang dapat dilakukan yaitu dengan berbagai cara. Yang pertama, tetes mata atau intraokular. Umumnya, metode ini digunakan saat ayam berumur kurang dari 1 minggu atau masih berupa DOC. Metode kedua yaitu tetes hidung atau intranasal. Nah, metode ini hanya diperuntukkan untuk vaksin aktif atau live attenuated vaksin pada ayam usia muda atau DOC. Metode ketiga yaitu melalui lewat mulut atau cekok yang disebut intraoral, dan metode keempat yaitu suntik daging atau intramuskular. Umumnya berupa vaksin inaktif atau killed vaksin yang nanti akan diaplikasikan atau disuntikan kepada ayam melalui dada ataupun paha.
Metode kelima yaitu suntik bawah kulit atau subcutaneous atau SC, yaitu menyuntikkan vaksin pada bagian bawah kulit ayam sekitar belakang leher dengan vaksin inaktif pada ayam usia muda atau DOC. Nah, metode yang terakhir yaitu melalui air minum atau biasa disebut dengan drinking water. Tetapi metode ini memiliki syarat, yaitu air yang digunakan harus bebas klorin dengan jenis vaksin aktif atau live attenuated. Selanjutnya di sini ada monitoring dan recording. Menurut Prananda et al. Tahun 2021, proses monitoring GPS broiler bertujuan untuk pemantauan fisik dan parameter produksi yang diantara lainnya itu berupa pengukuran berat badan dan keseragaman bobot tubuh, dilakukan secara berkala terutama pada umur-umur kritis seperti umur 12, 16, dan 24 minggu. Monitoring tingkat mortalitas harian dan kumulatif selama fase starter, grower, dan layer untuk mendeteksi masalah kesehatan atau manajemen. Kemudian pengamatan fisiologik scoring seperti skor perototan atau flashing score yang mengukur kesiapan organ reproduksi ayam betina karena berkolerasi dengan produktivitas telur dan daya tetas. Kemudian pengukuran produksi telur harian atau hen day production, kualitas telur, tetas dan hasil tetas atau fertilitas dan hatchability. Setelah monitoring selanjutnya ada recording atau pencatatan data yang diantara lain yaitu semua parameter seperti berat badan, konsumsi pakan, tingkat kematian, produksi telur, dan hasil tetas harus dicatat secara rutin dan rapi menggunakan formulir atau sistem pencatatan digital. Data pencatatan di hasil monitoring ini digunakan untuk analisa performa GPS, apakah sudah mencapai target genetic strain. Kemudian penggunaan aplikasi atau software manajemen peternakan akan membantu efisiensi pencatatan dan analisis data. Setelah dilakukan kedua proses tersebut, selanjutnya itu evaluasi data dan tindakan lebih lanjut.